Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa di mana Ulefone menghadirkan Armor 33 seri smartphone raja terbaru dengan baterai sebesar 25.500 mAh dan fitur layar ganda. Dirancang untuk pengguna yang membutuhkan ketangguhan sekaligus performa tinggi. Armor 33 series menawarkan teknologi terbaru dengan kemampuan foto malam hari dan layar AMOLED responsif. Ulefone Armor 33 series tampil dengan bodi kokoh yang memenuhi standar militer serta sertifikasi IP68 dan IP69K, tahan air dan debu, serta tahan jatuh hingga 1,5 meter. Warna Phantom Black serta desain ergonomis membuatnya cocok untuk aktivitas di lingkungan ekstrim seperti pekerjaan lapangan dan petualangan outdoor. Perangkat ini mengusung layar utama AMOLED 6,95 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz untuk tampilan yang mulus dan tajam. Keunikan Armor 33 series pada layar sekunder AMOLED 3,4 inci di bagian belakang yang bisa digunakan untuk notifikasi, kontrol cepat hingga pengambilan selfie dengan kamera belakang. Tenaga chipset MediaTek Dimensity 7300X dan RAM 16GB serta penyimpanan internal 512GB Armor 33 series siap menjalani multitasking dan aplikasi berat dengan lancar. Dilengkapi sistem operasi Android 15, ponsel ini menghadirkan pengalaman pengguna yang optimal dan responsif. Sektor fotografi menonjol dengan 3 kamera belakang 50MP wide, 50MP ultra wide makro, dan 65MP night vision lengkap dengan sensor inframerah untuk hasil foto tajam dalam gelap. Baterai super besar 25.500 mAh dengan pengisian cepat 66 watt serta fitur pengisian balik 10 watt mendukung pemakaian lama tanpa khawatir kehabisan daya. Berbagai sumber IDX Channel. Ke informasi selanjutnya, pemirsa di mana Bowers & Wilkins kembali menghadirkan headphone over-ear premium lewat model terbaru mereka PX7S3 dengan penyempurnaan desain dan teknologi audio terkini. PX7S3 menawarkan pengalaman mendengarkan musik berkualitas tinggi dengan fitur peredam bising aktif yang semakin efektif. PX7S3 hadir dengan desain yang lebih ramping dan ergonomis dibanding pendahulunya, memberikan kenyamanan optimal untuk penggunaan dalam waktu lama. Dengan bobot ringan dan tekanan penjepit yang pas, headphone ini cocok untuk kegiatan harian maupun sesi mendengarkan musik yang lama tanpa rasa lelah. Penutup telinga yang lembut dan headband yang disempurnakan semakin menambah pengalaman nyaman pemakai. Mengusung driver biocellulose 40mm yang dirancang ulang, PX7S3 membawa kualitas audio jernih, bass yang kaya tanpa dominasi, serta detail instrumen yang menonjol. Dukungan kodek aptX lossless memungkinkan koneksi nirkabel dengan kualitas setara audio 24 bit, plus mode True Sound untuk reproduksi suara setia dan rekaman asli. Hasilnya, musik dari berbagai genre terdengar hidup dan imersif. Fitur Active Noise Cancellation di PX7S3 kini lebih canggih dengan 8 mikrofon yang disusun ulang, menghasilkan peredaman kebisingan sekitar yang efektif tanpa mengorbankan kualitas suara. Pengguna dapat menikmati musik maupun panggilan telepon dengan kejernihan suara tinggi sekaligus memblokir suara sekitar yang mengganggu. Fitur ini sangat berguna untuk layanan perjalanan, kantor maupun aktivitas luar ruangan. PX7S3 mendukung pemakaian hingga 30 jam non-stop dengan sekali pengisian baterai. Didukung pengisian cepat yang memberi 7 jam penggunaan dalam 15 menit charge. Konektivitas Bluetooth 5.3 dengan berbagai kodek aptX memastikan sambungan stabil dan rendah latensi pada perangkat seperti smartphone, laptop, bahkan konsol game. Ini menjadikan PX7S3 sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan hiburan. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya pemirsa. Kita beralih ke emiten infrastruktur. PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo Hutchinson mencatatkan kerja keuangan yang melandai di semester pertama 2025. Pendapatan dan laba bersih perusahaan mengalami penurunan akibat perubahan perilaku pasar dan juga dinamika industri. Namun upaya efisiensi bisa berhasil menjaga profitabilitas tetap kokoh. Indosat membukukan pendapatan semester pertama tahun ini sebesar 27,11 triliun rupiah, turun 3,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 27,97 triliun rupiah. Penurunan ini terutama dipicu oleh kontraksi pendapatan layanan data, telepon, dan SMS, meskipun ada peningkatan pada jasa nilai tambah dan interkoneksi.
Perusahaan terus ekspansi jaringan 4G dengan penambahan lebih dari 15.000 BTS hingga pertengahan tahun untuk mendukung pertumbuhan traffic data. Meski pendapatan turun, Indosat masih mencatat laba bersih sebesar 2,33 triliun rupiah, turun 14,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai 2,73 triliun rupiah. Penurunan laba ini dipengaruhi oleh kenaikan beban penyelenggaraan jasa, penyusutan, dan beban lain-lain bersih, namun efisiensi di beban karyawan, pemasaran, dan administrasi mampu meredam tekanan biaya. Indosat mencatatkan pertumbuhan traffic data sebesar 3,6% secara year on year pada semester pertama 2025 didorong oleh pengguna layanan digital yang meningkat. Rata-rata pendapatan per pengguna juga naik menjadi 38.900 menandakan potensi monetisasi yang tetap menarik meskipun pasar sedang menghadapi tantangan konsolidasi SIM dan perubahan perilaku pelanggan. Indosat terus memperkuat fondasi bisnis melalui investasi berkelanjutan dalam pengembangan jaringan dan teknologi terbaru termasuk peluncuran AI Experience Center di Jayapura. Perusahaan juga menjalin kolaborasi strategis untuk mempercepat inklusi digital di seluruh Indonesia, menyiapkan diri menghadapi tren pasar dan memaksimalkan peluang pertumbuhan di era digital. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita mulai informasi yang pertama pemirsa, di mana pemerintah menyatakan sikap tegas terkait maraknya peredaran beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Berdasarkan temuan di lapangan, sebanyak 212 dari 268 merek beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan sikap tegas terkait maraknya peredaran beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam keterangannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 212 dari 268 merek beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beras-beras tersebut tetap dijual dengan label premium dan medium tetapi melanggar batas kadar patahan atau broken rice yang telah ditentukan. Amran menyebut untuk kategori beras medium batas maksimal kadar patahan yakni 25%, sedangkan untuk beras premium hanya diperbolehkan hingga 15%. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan kadar patahan sejumlah merek mencapai 30 hingga 50%. Seluruh hasil temuan tersebut telah disampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Contoh, medium itu brokennya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Mentan memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk jika ditemukan adanya praktik pengoplosan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.